Sintayong bocorkan akan ada pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia. Reaksi negara tetangga lihat skuad Garuda menggila hingga libas Vietnam back-to-back. Alasan Haruja Idzes rela lepas kesempatan bermain dengan timnas Belanda demi Garuda. Sintayong singgung perpanjangan kontrak. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar pertama datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bakal ada beberapa pemain naturalisasi baru yang disumpah sebelum pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Menurut dia, hal ini bakal membuat skuad Garuda semakin berkembang. Akan ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum Juni nanti. Ini akan membuat timnas Indonesia semakin maju ke depannya, ujar Sintayong. Timnas Indonesia sebelumnya sukses mengalahkan Vietnam 2 kali dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga pertama, tim Merah Putih menang 1-0. Kemudian pada pertemuan kedua, Merah Putih menang dengan skor 3-0. Sintayong menilai keberhasilan tersebut tak lepas dari jumlah skuad yang semakin gemuk berkat hadirnya para pemain naturalisasi baru. Tercatat ada 4 nama debutan yang bermain, yaitu Jai Idzes, Nathan Jaawon, Tom Haye, dan juga Ragnar Oratmangun. Ia mengaku hadirnya mereka memberi opsi tambahan bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut. Sebelumnya, saya sempat memprediksi di pertandingan kedua melawan Vietnam akan sulit. Tetapi dengan adanya pemain naturalisasi bergabung, saya bisa jadi punya banyak opsi, ungkap Sintayong. Kabar selanjutnya datang dari negara tetangga yang nampak iri dengan skuad Garuda yang semakin melesat dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Seperti diketahui, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah memasuki babak kedua. Di fase ini ada 6 wakil dari ASEAN yang mencoba lolos ke babak berikutnya. 2 wakil ASEAN yakni timnas Indonesia dan timnas Vietnam bertemu di grup F. Di laga ini, Vietnam menjadi tuan rumah dipermalukan oleh timnas Indonesia dengan skor telak 3-0. Keberhasilan itu pun disorot oleh beberapa negara tetangga, mulai dari Thailand, Malaysia, dan juga Singapura. Hasil bagus itu tentu tidak sejalan dengan hasil dari beberapa negara tetangga, salah satunya seperti Thailand. Timnas Thailand menghadapi salah satu tim terbaik di Asia saat ini, yakni Korea Selatan. Di leg pertama, Thailand sanggup menahan imbang Korea Selatan. Namun, mereka justru menanggung malu saat menjamu Korea Selatan di markas mereka. Tim Gajah Perang kalah dengan skor telak 3-0, dan mereka kini melorot ke peringkat 3 klasemen sementara grup C. Hal buruk itu pun membuat mereka sangat malu, karena tidak sejalan dengan prestasi yang didapat oleh timnas Indonesia. Negara selanjutnya ada timnas Malaysia. Timnas Malaysia melakukan pertandingan di Bukit Jalil melawan timnas Oman. Di laga itu, Oman berhasil mengalahkan Malaysia dengan cara yang sangat menyakitkan. Mereka menang 2-0 atas Harimau Malaya. Kedua gol Oman tercipta di penghujung babak pertama dan juga penghujung babak kedua, sehingga Malaysia tidak punya kesempatan untuk memberikan reaksi atas gol-gol Oman tersebut. Hasil buruk itu pun lantas menuai cibiran dari netizen ataupun publik dari Malaysia. Mereka menilai Malaysia sangat tertinggal jauh dengan skuad Garuda yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di bawah pelatih Sintayong. Kabar selanjutnya datang dari Jai Idzes. Sosok Jai Idzes sukses mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia usai mencetak gol ke gawang Vietnam dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik menilai Jai Idzes tampil cukup luas dan percaya diri, kendati dirinya baru saja bergabung dengan skuad Garuda di bawah asuhan Sintayong. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang menyorot keputusan Bang Jai untuk bergabung dengan timnas Indonesia.
Padahal namanya disebut berpotensi besar bermain untuk timnas Belanda yang secara ranking jauh di atas Indonesia. Bek tangguh Venezia itu sempat diminati timnas Belanda. Pemain keturunan timnas Indonesia Belanda itu dianggap menjadi pemain potensial karena usianya yang masih cukup muda. Terlebih lagi komposisi bek tengah tim The Oranye sudah berusia tua dan sudah waktu regenerasi. Cai Idzas disebut berminat untuk membela timnas Indonesia karena bisa mendapat menit bermain yang lebih banyak alih-alih bersama Belanda. Selain itu, terdapat faktor lain yang mendasarinya Cai memilih Indonesia. Salah satunya demi bisa bermain untuk negara kelahiran kakek neneknya yang merupakan orang asli Indonesia. Karena ini, sebuah kehormatan besar bagi saya bisa mewakili negara saya dan keluarga saya. Karena kakek nenek saya, mereka berasal dari Indonesia dan mereka pindah ke Belanda dahulu kala, kata Cai Idzas. Jadi, ini sebuah kehormatan besar bagi saya bisa mewakili keluarga dan Indonesia, sambung Cai Idzas. Kabar selanjutnya datang dari pelatih timnas Indonesia Sintayong. Ya, pelatih skuad Garuda Sintayong buka suara terkait kemungkinan memperpanjang kontrak setelah timnas Indonesia membantai Vietnam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia 2 kali mengalahkan timnas Vietnam. Ketika menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia menang 1-0. Saat bertandang ke Mae Dinh Hanoi, Vietnam, timnas Indonesia menghancurkan Vietnam 3 gol dalam laga keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia tinggal hitungan bulan lagi. Masa baktinya bakal kadaluarsa pada Juni 2024 setelah menandatangani perpanjangan selama 6 bulan. Untuk hal itu, perpanjangan kontrak belum ada keputusan, ujar Sintayong usai mengantar timnas Indonesia menang 3-0. PSSI sudah menyiapkan penambahan kontrak 3 tahun untuk Sintayong. Namun, juru taktik asal Korea Selatan itu harus memenuhi satu permintaan dari organisasi yang dipimpin oleh Erick Thohir tersebut. Sintayong harus membawa timnas Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan mengarungi turnamen itu pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Sebelumnya, Sintayong sudah mewujudkan satu target dari PSSI sebagai kriteria perpanjangan kontrak. Timnas Indonesia di bawahnya melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023.